Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Good morning students. How are you today? I hope all of you are very fine and enjoy to join our lesson. It will be discussed about science about skin. Human sense organ. We will be discuss about human sense organ called skin. Okay, for the first, we'll discuss about the meaning and the function of skin. The second, it's about part of skin. And the last, about the way to skin work. Okay student, the meaning and function of skin. Arti dan kegunaan dari kulit. Our body covered by skin. Skin is a sense of touch. By skin, we can differentiate between smooth and rough surface. We can differentiate the hot and cold object. Skin is also to protect our body by coat and the body. Kita akan membahas tentang arti dari kulit dan fungsi dari kulit. Seluruh tubuh kita dilapisi oleh kulit. Kulit berfungsi sebagai indera peraba. Dengan kulit kita dapat membedakan permukaan halus dan permukaan kasar. Demikian pula, kita dapat membedakan benda panas dan benda dingin, dan kulit juga bisa berfungsi sebagai pelindung bagi tubuh kita. Part of skin, bagian-bagian dari kulit. Skin consists of 3 layers. Namely, the first, the epidermis layer. The second is the dermis layer. And the third is hypodermis. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan luar atau kulit ari. Yang kedua, lapisan kulit jangat. Dan yang ketiga, jaringan ikat bawah kulit. The epidermis layer atau lapisan kulit ari atau kulit luar. The epidermis layer have thick 0.1 mm and consists of 4 layers epithelial tissue. Every layer in epidermis have characters. Epidermis layer have not blood vessel, so it get nutrition through the diffusion process from dermis layer. 4 layers in epidermis are: first, stratum corneum, second, stratum granulosusum, third, stratum spinosum, and fourth, stratum germinativum. Yang pertama adalah lapisan kulit luar atau kulit ari. Lapisan epidermis memiliki tebal kurang lebih 0,1 mm dan terdiri dari atas 4 lapisan jaringan epitel. Setiap lapisan pada epidermis memiliki ciri khas tersendiri. Lapisan epidermis ini tidak memiliki pembuluh darah, sehingga ia mendapatkan suplai nutrisi melalui proses difusi dari lapisan dermis yang ada di bawahnya. Berikut adalah 4 lapisan pada epidermis. Yang pertama yaitu lapisan tanduk yang disebut dengan stratum corneum. Yang kedua, lapisan Malpighi yang disebut dengan stratum granulosusum. Yang ketiga, lapisan spinosum yang disebut dengan stratus spinosum. Yang keempat yaitu lapisan basal yang disebut stratum germinativum. And the second, the dermis layer atau kulit jangat. Dermis layer is layer that consists of blood vessel, oil glands, hair follicles,
sense nerve ending, sweat glands. The blood vessels are very wide, so it can accommodate 5% the amount of blood in the body. Okay, the arrangement of dermis skin. First, the blood vessel. Second, sense nerve ending. Third, sweat glands. Fourth, hair follicles. And fifth, oil glands. Lapisan dermis atau kulit jangat. Lapisan dermis adalah lapisan kulit yang terdiri di atas pembuluh darah, kelenjar minyak, kantung rambut, ujung saraf indera, dan kelenjar keringat. Pembuluh darah pada lapisan ini sangat luas, sehingga mampu menampung sekitar 5% dari jumlah darah di seluruh tubuh. Berikut adalah penjelasan untuk penyusunan kulit dermis. Kulit dermis terdiri dari beberapa susunan, yaitu pembuluh darah, ujung saraf indera, kelenjar keringat, katung rambut, dan kelenjar minyak. Next, third, hypodermis atau disebut juga dengan jaringan ikat bawah kulit. Hypodermis is connective tissue where the place under dermis layer. This layer is to save fat in the body, so it's called fat layer under the body. The fat is to protect from the impact of hard object and also to keep the body's temperature because of the fat can save the heat and as a source alternative energy. Oke. Hypodermis atau juga disebut dengan jaringan ikat bawah kulit. Hypodermis merupakan jaringan ikat yang terletak di bawah lapisan dermis. Namun, batas pemisah antara bagian hypodermis dengan bagian dermis ini tidak jelas. Lapisan ini merupakan Lapisan ini merupakan bagian atau tempat penyimpanan lemak dalam tubuh, sehingga sering juga dikenal dengan lapisan lemak bawah tubuh. Lemak tersebut berfungsi untuk melindungi dari benturan benda keras, sebagai penjaga suhu tubuh karena lemak dapat menyimpan panas dan sebagai sumber energi cadangan. Okay. Next, about how the ways to skin work. Bagaimana cara kerja kulit? Okay, student. The touch that we have done to all object produce stimulation. The stimulation is received by skin receptor. Then the stimulation passed on by receptor to the brain, so that we can feel an object. The brain also asks the body to respect the stimulation. Because of fast information, our body can avoid from the dangers. Cara kerja kulit. Cara kerja kulit yaitu berawal dari sentuhan yang kita lakukan pada semua benda menghasilkan rangsangan. Rangsangan itu diterima oleh reseptor kulit. Kemudian rangsangan ini diteruskan oleh reseptor ke otak. Dengan demikian, kita dapat meraba suatu benda. Otak juga akan memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan itu. Karena informasi yang cepat, tubuh kita dapat terhindar dari bahaya luar. Misalnya, saat kita menyentuh benda yang panas, jika tubuh kita tidak tahan terhadap panas, maka secara refleks tubuh akan menghindari benda panas itu. Dengan demikian, tubuh terhindar dari kerusakan yang lebih fatal. Okay, students, that's all our explanation about the skin. Okay, thank you very much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.